A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan manusia di dunia yang sementara dan di akhirat nanti yang selama-lamanya hanya dalam amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan dan dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat ini umat Islam belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para sahabat Nabi SAW dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Di antaranya ada 6 sifat yang menonjol pada diri para sahabat. Dan pada zaman ini, bila mana umat Islam memiliki 6 sifat tersebut, niscaya mereka akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. Adapun 6 sifat tersebut yaitu 1. Sifat yakin akan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sifat sholat khusyuk wal khudu. Yang ketiga, sifat ilmu ma'adzikir. Yang keempat, sifat ikramul muslimin. Yang kelima, sifat tasghihun niyah. Yang keenam, sifat dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Keenam sifat tersebut perlu kita pahami artinya, kita ketahui maksudnya, dan kita ketahui juga keuntungannya atau fadilahnya ataupun dalil-dalilnya. Dan berikutnya perlu kita ketahui cara untuk mendapatkannya. Sifat yang pertama, yang ke-1 yaitu yakin kepada kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dibagi 2, yaitu la ilaha illallah yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud kalimat la ilaha illallah adalah mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita. Dalilnya, fadilahnya, keuntungannya yaitu 1. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu anahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sedangkan ia mengetahui dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Rawahu Muslim dari Utsman radhiyallahu an. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah yusadiku qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'ah. Siapa saja bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah
sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lidahnya tadi, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Rawahu Abu Ya'la dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, dalilnya adalah disebutkan dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun sebesar zarah, maka akan dibalas oleh Allah dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Rawahu Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Adapun cara mendapatkannya, hakikat kalimah la ilaha illallah yang pertama, selalu mendakwahkan pentingnya iman. Yang kedua, latihan dengan cara membentuk halaqah iman, yaitu majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya iman. Yang ketiga, caranya adalah berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita hakikatnya iman. Adapun kalimat yang berikutnya, yaitu Muhammadur Rasulullah, itu artinya Muhammad SAW adalah utusannya Allah. Maksudnya apa? Yaitu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya nanti hanyalah dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun dalilnya, fadilahnya, keuntungannya, satu, Nabi SAW bersabda, la yashhadu ahadun ala ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulal nara autat amah. Tidak akan masuk neraka dan tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa aku, yaitu Muhammad, adalah utusannya Allah. Rawahu Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Keuntungan atau fadilah yang kedua yaitu hadis Nabi SAW, man tamassaka bisunnati inda fasadi umati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Rawahu Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang kedua, hadis Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan siapa saja mencintaiku, maka ia akan masuk surga bersamaku, bersama Rasulullah. Rawahu As-Saji, hadis marfu dari Anas radhiyallahu an. Adapun cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah adalah satu, selalu mendakwahkan pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW selama 24 jam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sunnah surah, yaitu penampilannya Rasulullah, dohirnya Rasulullah, potretnya Rasulullah, apa-apa yang melekat pada jasadnya Rasulullah itu kita ikuti. Itu namanya sunnah surah. Berikutnya sunnah apa? Sunnah sirah, yaitu perjalanannya Rasulullah dari bangun tidur hingga tidur lagi. Insya Allah termasuk mimpinya, itu adalah sunnah sirah. Meliputi muamalah, muasyarah, dan akhlaknya Rasulullah. Apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, itu adalah sunnah sirahnya Rasulullah. Perjalanan selama 24 jam, sehari semalam. Berikutnya yang ketiga yaitu sunnah sarirah. Jadi sunnah surah, sirah, yang ketiga adalah sarirah. Yaitu apa? Fikirnya Rasulullah, risaunya Rasulullah,
terhadap umat akhir zaman, bagaimana semua manusia terbebas dari azabnya Allah, dari siksanya Allah, dari nerakanya Allah, dan masuk surga bersama-sama bersama Rasulullah. Semoga semuanya menghidupkan sunnah Rasulullah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab lagi. Amin ya rabbal alamin. Adapun cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW secara sungguh-sungguh, secara kafah, secara sempurna. Itu sifat kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun sifat kedua daripada para sahabat ini adalah sifat sholat khusyuk wal khudu. Artinya yaitu sholat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapannya Allah, serta dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa maksudnya sholat khusyuk wal khudu ini? Yaitu membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada di dalam sholat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Kalau kita sholat menundukkan pandangan, maka di luar sholat tundukkan pandangan. Kalau di dalam sholat selalu melafadzkan kalimah takbir, membesarkan zatnya Allah, di luar sholat kita juga membesarkan zatnya Allah. Yang selain Allah adalah makhluk, yaitu kecil. Itulah maknanya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Sholat diakhiri dengan salam, tengok kanan, tengok kiri. Di luar salat kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Semoga dengan ucapan salam kita ini semua manusia mendapat hidayah, bisa mengikuti menjalankan syariat agama Islam secara kafah, secara sempurna. Itulah maksudnya sholat khusyuk wal khudu. Keuntungannya, dalilnya, yaitu satu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat yang benar, insya Allah pasti dan pasti kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji dan mungkar, perlu kita teliti kembali kualitas sholat kita, apakah sudah termasuk sholat yang khusyuk wal khudu. Yang kedua, keuntungannya Allah SWT berfirman, wasta'inu bisabri wassholah. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau minta pertolongan Allah harus dengan sabar dan disertai sholat. Apa saja masalah yang menimpa kita, ujian apa saja yang menimpa kita atasi dengan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat mutlak atau sholat hajat. Sholat mempunyai permohonan, mempunyai hajat kepada Allah untuk agar ditolong daripada permasalahan-permasalahan dunia kita dan juga permasalahan akhirat kita nanti. Dan yang ketiga, dalilnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau kita sholat, diusahakan kita ini dapat melihat zatnya Allah. Kalau tidak dapat melihat zatnya Allah, kita yakin bahwa kita ini dalam sholat diperhatikan, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara mendapatkan hakikat sholat khusyuk wal khudu yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya sholat khusyuk wal khudu, dibicarakan terus, didakwahkan terus, penting bahwa sholat harus dengan khusyuk dan khudu. Cara mendapatkan yang kedua yaitu latihan sholat khusyuk dengan cara
Yang pertama, memperbaiki tertib zahirnya sholat dari mulai istinjanya, wudunya, hingga bacaan-bacaannya, dan juga gerakan-gerakan sholat. Yang berikutnya yaitu menghadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita ketika sedang melakukan sholat. Berikutnya belajar menyelesaikan masalah dengan sholat, tidak dengan minta tolong pada makhluk. Jadi kita sholat itu mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang beriman. Kita harus yakin dengan sholat masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Yang ketiga caranya yaitu berdoa kepada Allah agar diberi taufik dan hidayah untuk dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu'. Adapun sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW, yaitu ilmu ini adalah meliputi Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, itu namanya ilmu. Adapun zikir artinya itu mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuannya ilmu ma'adzikir yaitu mengamalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungannya Allah dalam hati kita, serta dilakukan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun keuntungan ilmu, dalil-dalilnya adalah satu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Rawahu muttafaqun alaih dari Muawiyah radhiyallahu an. Dalil atau keuntungan yang kedua yaitu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya untuk menuju ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan langkahnya menuju surga. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikutnya keuntungan atau dalil atau fadilah yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dar, ya Abu Dar, la antaudu wa fata'alama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'atan rak'atin wala antaudu wa fata'alama baban minal ilmi umila bihi aulam yu'mal bihi khairul laka min an tusalli alfa rak'atin. Nah, ini artinya, wahai Abu Dar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad hasan dari Abu Dar radhiyallahu an. Adapun keuntungan zikir atau dalilnya yaitu satu, Nabi SAW bersabda,
masalul ladzi yadkhuru rabbahu waladzi la yadkhuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Rawahu Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayatnya 28. Dan yang ketiga yaitu firman-Nya Allah SWT, Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 152. Adapun ilmu ini terbagi menjadi dua. Satu ilmu fadhail, yaitu keutamaan-keutamaan dalam beramal. Yang kedua ilmu masail, yaitu ilmu fikih. Adapun cara mendapatkan hakikat ilmu fadhail adalah satu, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu fadhail. Dua, latihan mendapatkan ilmu fadhail dengan cara yang pertama memperbanyak duduk dalam halaqah taklim fadhail, fadilah amal. Berikutnya mengajak orang untuk duduk dalam halaqah taklim fadhail, dan berikutnya lagi menghadirkan fadilah-fadilah, yaitu keutamaan atau keuntungan beramal dalam setiap beramal. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadhail yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi hajat, tolab, perasaan butuh kepada ilmu fadhail. Adapun cara mendapatkan hakikat ilmu masail sedikit berbeda, yaitu satu, selalu mendakwahkan pentingnya ilmu masail. Kedua, latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara yang pertama sering duduk dalam halaqah ilmu masail, dan berikutnya selalu bertanya kepada ulama yang paham agama tentang masalah urusan dunia dan masalah urusan agama atau urusan akhirat. Berikutnya ziarah, berkunjung kepada para ulama ahli agama. Adapun cara mendapatkan hakikat zikir, yaitu pertama selalu mendakwahkan pentingnya zikrullah, zikir, mengingat Allah. Dua, latihan zikir dengan cara yang pertama istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran dan dimaknai, dibaca maknanya. Yang kedua, latihan zikir dengan cara yang pertama istiqomah membaca Al-Quran. Yang kedua, berzikir tasbihat tiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu tasbihat itu membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali, sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah ke dalam hati kita. Dan berikutnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sekurang-kurangnya 100 kali, diusahakan setiap selesai sholat, minimal pagi dan sore, sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besar jasa dan pengorbanan baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Selanjutnya apa? Beristighfar, mohon ampun kepada Allah sekurang-kurangnya 100 kali, sambil menghadirkan perasaan dalam hati betapa banyak dosa-dosa kita dan betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Doa masnunah ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kita baca kapan saja kita
mengamalkan kita kapan saja selalu membaca doa, apakah doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa keluar rumah, dan lain-lainnya, kita selalu mengucapkan doa-doa masnunah yang dicontohkan, diajarkan Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah agar apa? Diberi hajat, perasaan butuh kepada zikir atau zikrullah tersebut. Sekarang masuk sifat keempat, yaitu ikramul muslimin. Maksudnya sifat ikramul muslimin adalah artinya dulu ya, bukan maksudnya. Artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita ditunaikan oleh mereka. Ini ikramul muslimin, maksud dan tujuan seperti itu. Ada keuntungannya. Dalil-dalilnya, fadilahnya, satu, Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Rawahu Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man satara aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kassafa aurata akhihil muslim kasafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Siapa saja menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan siapa saja membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Rawahu Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Rawahu Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin, satu, selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin. Dua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara pertama, memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Berikutnya yang kedua, memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya, dan kita ajak senantiasa taat, patuh, dan tunduk kepada perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Berikutnya yang ketiga, cara mendapatkannya yaitu berdoa kepada Allah agar dikaruniai sifat ikramul muslimin. Sekarang masuk ke sifat sahabat yang kelima, yaitu sifat tasihun niyah. Artinya apa? Yaitu memperbaiki atau membetulkan, meluruskan niat. Maksud dan tujuannya yaitu membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhoannya Allah. Keuntungannya, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal
amali ila ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaannya Allah. Rawahu Nasa'i dari Abu Umamah Al-Baghili radhiyallahu an. Selanjutnya yang kedua Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalan-amalanmu. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ketiga dalilnya yaitu Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya Mu'adz akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Rawahu Hakim dari Mu'adz bin Jabal. Cara mendapatkan hakikat ikhlas dalam berniat: satu, selalu mendakwahkan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat, meluruskan niat hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal, dan hendaknya tidak disebut-sebut. Cara mendapatkan hakikat ikhlas yang ketiga, tentunya kita berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Sekarang sifat yang keenam yaitu sifatnya sahabat tentang dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Dakwah artinya mengajak, adapun tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuan dakwah wa tabligh ini yang pertama, untuk memperbaiki diri agar kita dapat mempergunakan harta, diri kita dan waktu kita sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita dan pada keluarga kita dan juga pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Kita ajak, kita sampaikan Quran hadis ke seluruh alam. Adapun fadilahnya atau dalilnya atau keuntungannya yaitu satu, Allah Subhanahu berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat, surat ke-41 ayatnya 33. Selanjutnya, dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yan kusu dalika min ujurihim syai'a. Siapa saja mengajak kepada petunjuk yaitu amal kebaikan, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya, yang mengamalkan ajakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti tersebut sedikit pun. Rawahu Muslim, Ahmad dan imam yang 4 dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Yang ketiga dalilnya Rasulullah SAW bersabda, lagot watun fi sabilillahi aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sepagi atau sepetang keluar di jalannya Allah, khuruj fi sabilillah maksudnya itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Rawahu Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Cara mendapatkannya hakikat dakwah dan tabligh ini adalah yang pertama, yang ke-1 selalu mendakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh khuruj fi sabilillah. Yang kedua, latihan dakwah dan tabligh dengan cara meluangkan waktu, menyisihkan waktu, mengorbankan waktu untuk keluar di jalannya Allah, melaksanakan dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fi sabilillah sekurang-kurangnya 4 bulan 120 hari seumur hidup kita. Minimal sekali dalam seumur hidup kita keluar di jalan Allah ini 120 hari atau 4 bulan. Dan 40 hari setiap tahun, yaitu 10%-nya. Setahun 360 hari, 10%-nya kita bulatkan 60 hari saja tiap tahun. Dan 3 hari setiap bulan ada 30 hari, 3 hari untuk urusan akhirat, yang sisanya 27 hari untuk urusan dunia, untuk urusan keluarga, dan lain-lain. Hanya 10% dari sebulan itu 3 hari saja. Dan 2,5 jam setiap hari, maksudnya sehari 24 jam, kita ambil 10%-nya 2,5 jam untuk mengajak belajar dakwah ala manhaj nubuwah, mengajak tetangga kita, keluarga kita untuk taat patuh dan tunduk pada Allah, memakmurkan masjid-masjid yang ada di seluruh alam. Dan yang ketiga tentunya berdoa kepada Allah agar kita diberi hakikat dakwah dan tabligh dan khuruj fi sabilillah serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah dan tabligh, dakwah ala manhaj nubuwah wa khuruj fi sabilillah bikin umat ke seluruh alam. Demikian yang bisa saya sampaikan, 6 sifat sahabat. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita diberi sifat-sifat yang mulia sebagaimana sifatnya para sahabat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabat. Ada benarnya dari Allah, ada tidak benarnya dari apa yang saya pahami. Saya senantiasa mohon maaf kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan mohon maaf kepada kalian semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.